Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ocha Aulia Safitri. Semua kegiatan mengenai SMP Pasudan 1 Bandung akan Ocha bahas hanya di TV Pasuan JHS dengan tagline Pasuan Pintar, Prestatif, Inovatif, Edukatif, dan Religius. Oke Sobat Pasuan, kita awali informasi pertama di mana SMP Pasudan 1 Bandung telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi tahap kedua. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, sekolah berharap bisa masuk pada pembelajaran tatap muka masa AKB atau aktivitas kebiasaan baru. Berikut perbincangan Ocha bersama Ibu Ati Rohaiti selaku Wakasek Kurikulum SMP Pasudan 1 Bandung. Alhamdulillah SMP Pasudan 1 sudah melaksanakan PTM terbatas masa transisi, jadi PTM tahap kedua. Perjalanannya luar biasa, dari mulai kita perencanaan, kemudian monitoring, sampai akhirnya kita bisa simulasi tahap 1 di bulan Juni, kemudian kita sekarang bisa masuk ke tahap kedua, yaitu masa transisi yang alhamdulillah kita bisa menampung jumlah siswa 50%. Sebelumnya adalah hanya 25%. Kemudian kita mudah-mudahan bisa melewati masa-masa transisi seperti ini dan akhirnya bisa masuk pada PTM masa AKB, ya, adaptasi kebiasaan baru. Insya Allah mudah-mudahan Januari kita bisa masuk ke AKB, amin. Alhamdulillah PTM itu disambut baik, ada surat izin dari orang tua, hampir dikatakan 99% lah. Ada 3 anak yang tidak mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian seluruhnya setelah hasil survei mengizinkan untuk PTM. Kemudian hari pertama di tanggal 8 PTM berjalan lancar, kurang lebih dari rata-rata 91,27%. Alhamdulillah. Kemudian hari kedua tidak terlalu jauh, ya, sekitar 90-an% ya, 90%. Hari ketiga di tanggal 89, nah di tanggal 10 ya mulai ada sedikit penyusutan 89%. Kemudian di hari Senin kemarin tanggal 13, kemudian tanggal 14 itu tetap anak bertahan di kisaran 90%. Kemudian sekarang di hari ini, hari Rabu tanggal 15, kita PTM tapi beda. Kita sedang gladi bersih ANBK. Iya, asesmen nasional berbasis kompetensi. Ini khusus kelas? Kelas 8. Iya, itu ditarik langsung pesertanya secara acak dari Dapodik. Iya, jadi bukan kita yang menentukan. Bukan, dari pusat. Sejumlah 45 siswa. Kemudian 5 adalah cadangan. Ya, kan di situasi seperti ini, anak kadang-kadang kan tiba-tiba sakit, kurang enak badan. Sedangkan ANBK itu harus terlaksana, makanya ada cadangan. Sebelum sekolah siap pada pembelajaran tatap muka terbatas dan pelaksanaan ANBK, seluruh guru diwajibkan mengisi daftar kesehatan demi memutus mata rantai COVID-19. serta para orang tua siswa mendapatkan simulasi dari mengantar anak sekolah sampai pulang sekolah. Pastinya kita itu mengisi daftar kesehatan ya.
setelah mengisi daftar kesehatan, melengkapi semua instrumen yang dipersyaratkan, kemudian ada bagian khusus di instrumen adalah untuk sosialisasi, baik sosialisasi kepada guru-guru dan karyawan yang ada di SMP Pasundan 1, ataupun simulasi terhadap orang tua, terutama waktu mengantar kemudian menjemput itu ya. Jadi harus ada simulasi, kemudian surat edaran dan lain sebagainya itu dipersiapkanlah semaksimal mungkin. Ada satgas ya, satuan tugas ya, yang semua bekerja adalah sesuai dengan job masing-masing. Jadi kerja yang benar-benar solid lah, karena kesuksesan itu benar-benar harus terlaksana. Manakala ada satu yang terpapar kan kita ditutup kembali, padahal kita perjuangannya wah seru perjuangannya. Nah itu ya harapan kita, memang di PTM sekarang itu ya sosialisasinya sudah benar-benar terlaksana, kemudian monitoringnya sudah benar-benar kita selektif sekali, pemerintah selektif, kemudian aturannya sudah jelas, regulasinya jelas bahwa kita bisa untuk melaksanakan PTM, terutama bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan simulasi lebih awal. Ya, kita masuk ke masa transisi ya. Iya. Jadi persiapan simulasinya, persiapan surat menyuratnya, persiapan MOU dengan pihak-pihak yang terkait, apakah pihak kecamatan atau pihak kelurahan atau pihak Dinkes, kemudian pihak-pihak dinas pendidikan atau pihak kota sekalipun, itu selalu dijalin. Iya, kemudian selalu dipantau. Jadi kita itu kerjanya wah sudah jauh-jauh hari gitu kan. Iya. Alhamdulillah ya, kita berharap memang program ini bisa dilaksanakan oleh seluruh siswa. Hanya kita regulasinya jelas bahwa kita itu tidak boleh memaksakan ya. Kalau misalnya orang tua yang masih belum mengizinkan, kita tidak boleh memaksa. Jadi memang harus ada surat izin dari orang tua ya. Harus ada surat izin dari orang tua, dan yang tidak mengizinkan tadi hanya 3 orang dari jumlah 622. Ada edukasi yang lain untuk ngasih pemberitahuan kepada orang tua? Oh banyak ya, bahwa kita itu nanti juga lah akan dengan sendirinya. Mereka itu untuk tatap muka adalah suatu kebutuhan pastinya ya. Jadi kalau kita lihat hanya kurang lebih di awal itu kelihatan sekitar yang tidak masuk itu bukan karena tidak diizinkan, mungkin karena dia sedang ada di luar kota, atau tiba-tiba mereka agak kurang sehat, atau mereka itu misalnya masih agak gimana gitu ya, kurang pas untuk datang, sehingga hanya sekitar 8,73% itu yang tidak masuk. Ya itu kan luar biasa ya. Insya Allah nanti juga secara alami sudah melewati masa-masa transisi, kemudian kita sudah mulai adaptasi kepada kebiasaan baru. Iya, anak-anak itu pasti merindukan ya. Bahkan dari 3 anak, ada 1 anak yang sengaja dia datang padahal tanpa diizinkan oleh orang tua, maksa, rindu iya. Mereka itu merindukan, merindukan sekolah, merindukan pembelajaran, merindukan dengan teman, sudah jenuh dengan kebiasaan-kebiasaan rebahan, masa generasi rebahan. Jadi kalau lihat situasi seperti ini, apalagi kan kita kelas 7 itu datang lebih awal. Ya. Kemudian 30 menit kemudian itu baru kelas 8. Iya. Kemudian 30 menit kemudian baru datang kelas 9. Nah, begitu juga dengan kepulangannya. Ya, kepulangannya pastinya selisihnya setengah jam. Jadi tidak ada istilahnya penumpukan. Betul. Istirahat juga diatur, dan istirahat bukan untuk keluar istirahat, tetapi istirahat itu digunakan untuk makan dan minum. Mereka bakal sendiri ya? Bakal sendiri dan tidak nyampah. Iya. Bagi siswa yang ingin ke toilet pastinya kita antar, memastikan jangan sampai ada sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, pastinya diantar. Sobat Pos One, kita masuk ke informasi yang kedua.
Di bulan ini, bulan September 2021, di mana sejumlah sekolah telah mempersiapkan kelancaran pelaksanaan ANBK tahun 2021, mulai dari simulasi dan juga gladi bersih. Begitupun dengan SMP Pasundan 1 Bandung yang telah melaksanakan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Seperti apa informasinya? Kita langsung, ini dia liputannya. Alhamdulillah dengan ada ANBK, artinya asesmen ataupun penilaian bukan untuk menilai individu, tetapi untuk menilai bagaimana situasi sekolah yang sebenarnya. Nah, itu diwakili tadi sudah disebutkan 45 siswa plus dengan 5 siswa cadangan yang diambil dari Dapodik secara acak. Nah, di sini kita mulai berpikir ke arah yang lebih luas. Bagaimana sih situasi literasi di SMP kita? Bagaimana sih situasi numerasi? Bagaimana karakter-karakter yang akan dididik sehingga mereka itu harus mengisi survei karakter. Nah, bedanya apakah ujian nasional dengan AN itu perbedaannya seperti apa? Nah, kalau dulu yang namanya ujian nasional itu jelas adalah mengukur keberhasilan anak untuk dijadikan bekal ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Kalau sekarang tidak, ya. Kita akan melihat bagaimana sekolah-sekolah dengan ANBK itu ada di tingkatan mana. Ada di tingkatan mana sekolah kita. Nah, nantinya akan kelihatan hasilnya dari kinerja anak mengisi literasi, numerasi, kemudian survei karakter. Ya, akan kelihatan nantinya kita ada di posisi mana. Kita hasilnya refleksi, ya. Sejauh mana kekurangan kita, perlu di mana kita melangkah. Itu hasil dari ANBK anak-anak kita, ya. Hasilnya seperti apa sekolah kita. Kemudian dari hasil tersebut kita mungkin ke depan akan melihat 8 standar tadi. 8 standar yang semula itu hasil akreditasinya seperti apa, yang semula misalnya PMP-nya, ya, penjaminan mutu, ya, penjaminan mutu pendidikan di sekolah kita seperti apa, nantinya akan kelihatan dengan hasil ANBK, akan kelihatan, ya. Makanya kita sekarang kepada anak-anak tidak asal ngisi, tidak asal ngisi. Kemudian kita mulai anak-anak itu berpikir harus lebih rasional. Kemudian untuk ANBK tidak serta-merta, ya, anak-anak juga kalau tidak dibiasakan dengan membaca soal-soal yang panjang, ya, kemudian yang lumayan jelimet, gitu kan, kalau tidak dibiasakan. Oleh karena itu ada yang namanya nanti AKM berbasis kelas, Bu. Ada, ya. Jadi di mana setiap guru-guru itu melatihkan anak untuk berliterasi dan untuk bernumerasi, gitu. Selama pelaksanaan ANBK berlangsung, siswa-siswi diwajibkan memakai masker dan seluruh peserta dipilih bukan dari sekolah. Dan bagaimana pelaksanaan ANBK di masa pandemi seperti sekarang yang sedang berjalan di SMP Pasundan 1 Bandung? Berikut liputan langsung pelaksanaan ANBK bersama Ibu Dini Fitro Hoirani selaku staf PKS Kurikulum. Apa boleh dijelaskan ANBK yang sedang berjalan di SMP Pasundan 1 Bandung? Ini adalah gladi bersih yang kedua. Kemarin kita sudah gladi bersih yang pertama. Dan simulasi untuk yang kedua. Dan nanti pelaksanaannya di bulan Oktober. Ya. ANBK itu merupakan asesmen nasional berbasis komputer yang mana merupakan program pemerintah secara nasional, bukan untuk menilai siswa, tapi untuk menilai
kemampuan, baik secara literasi maupun secara numerasi. Literasi tentu bacaan, numerasi biasanya lebih cenderung kepada hitungannya. Tapi memang bukan hanya bahasa Indonesia dan matematika ya, bukan berarti itu, tapi untuk semua mata pelajaran. Terus ANBK ini bukan menilai siswa perorangan, bukan menilai gurunya, tapi menilai sistem yang ada. Seperti apa sih yang pertama kali untuk dikenakan sama siswa? Kesiapan alat-alat mungkin ya. Karena kebetulan siswa kita yang ANBK tahun 2021 ini adalah siswa yang terkena pandemi COVID-19. Sehingga kita juga anak-anak belum terlalu mengenal dengan perangkat komputer. Masih ada yang masih belum tahu menggerakkan mouse dan sebagainya. Jadi sekarang mungkin pengenalan juga untuk hal tersebut, sekaligus juga kekuatan server, kemudian ya peralatan yang dipakai baik itu kesiapan di sekolah kita sendiri maupun di skala nasional. Pada dasarnya itu. Oke. Ya, mudah-mudahan PTM bisa kita sukses, kemudian kita masuk pada ANBK, kemudian pada AKB ya, adaptasi kebiasaan baru, dan akhirnya kita ke new normal 100%. Gitu. Mudah-mudahan kita bebas dari pandemi COVID ya. Kemudian kaitannya dengan ANBK, mudah-mudahan anak terbiasa berpikir lebih kreatif, inovatif, kemudian mengikuti bagaimana cara berpikir di AMA 21, kemudian lebih kolaboratif ya, kemudian lebih ke pelaksanaan dari profil pemuda Pancasila ya. Bagaimana mereka berakhlak mulia, beriman bertakwa, bagaimana mereka itu memandang kebinekaan global, bagaimana kita gotong royong, bagaimana kreatif, inovatif. Itu harapan kita lah, anak-anak itu masuk pada ranah-ranah ke profil pemuda Pancasila. Itu harapannya paripurna gitu kan, itu ya. Jadi PTM terlaksana dengan baik, kemudian 100% bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita selalu memperhatikan kesehatan anak, bukan capaian dari target kurikulum. Yang penting sekarang anak teradaptasi, termotivasi untuk masuk ke sekolah, kemudian mereka enjoy lagi, ya. Mau tidak mau kan, selama 2 tahun anak awalnya seperti apa? Mereka ya tidak terbiasa ya, tapi karena kita biasa-biasa, anak sudah enjoy lagi dengan BDR. Guru-gurunya juga tidak menghitung lama ya. Mereka mau merekap nilai, mau belajar ya, mau mengajar, mau lebih interaktif. Guru-guru sudah terbiasa, sehingga datang ke sekolah juga mereka agak sedikit gimana gitu, karena kerjaan PTM itu luar biasa. Ya kita daring, ya kita luring. Iya. Jadi kita meladeni untuk kali ini ya. Ya kita meladeni bagaimana tatap muka di kelas, bagaimana harus terserap, berinteraksi dengan siswa di rumah gitu untuk PJJ ya. Jadi kerjanya luar biasa sekarang ya. Tapi itu usahakanlah ya. Kita kan ini harapan yang kita rencanakan, harapan yang dinanti PTM bisa terlaksana 100% supaya kita tidak terlalu repot dengan 2 kegiatan. Betul, antara PJJ dengan acara musik. Iya. Terus untuk ANBK kedepannya udah terbiasa lah. Iya. Menemukan soal-soal ini, kemudian diaplikasikan, kemudian mencari solusinya, kemudian masalah-masalah hidup seperti apa, semakin rumit, semakin jelimet, tapi dengan kebiasaan anak menemukan atau memecahkan masalah, mencari solusi, itu kan luar biasa ya. Itu harapan ke depan adalah implementasi dari awalnya dari ANBK, tetapi toh akhirnya anak bisa mencari solusi dari permasalahan hidup yang semakin rumit.
ya, sehingga bisa menemukan masalah, bisa kita lebih bisa mengikuti perkembangan zaman, ya, bisa mengikuti, bisa jadi pemenang di reformasi atau globalisasi atau kebinekaan global. Betul. Itu adalah harapan yang mudah-mudahan tercapai ya Bu ya. Amin, Dan amin. mudah-mudahan juga siswa dan juga siswinya memang mengikuti dengan harapan yang sekolah inginkan. Iya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan juga PTM pembelajaran tatap muka terbatas ini terlaksana 100% sesuai dengan keinginan sekolah. Amin. Dan ANBK juga berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan SMP Pasundan 1 Bandung ini ada dalam tingkatan pertama mungkin. Amin. Dan mudah-mudahan guru-gurunya makin luar biasa. Dan terima kasih khususnya untuk Sobat Pasuan yang sudah mengikuti podcast SMP Pasundan 1 Bandung bersama saya Aulia Sapitri dan juga Ibu Ati. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Ocha. Nanti kita ngobrol lagi dengan hal-hal yang lain yang luar biasa, kegiatan-kegiatan di SMP Pasundan 1 Bandung tentunya ya. Terima kasih Bu Ocha. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu ya berjalan lancar dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Anak menjadi anak-anak yang soleh-solehah, bisa berbakti terhadap bangsa dan negara. Bila perlu bisa membawa nama baik SMP Pasundan di Kota Bandung, di provinsi, di Indonesia, bahkan bisa membawa nama Indonesia di mata dunia. Amin kan? Amin. Harapan harapan ke depan luar biasa sekali dan mudah-mudahan Allah mencatatnya dan juga mengabulkan semua keinginan juga harapan kita. Jaga juga kesehatan ya Bu. Amin, sama-sama Bu Ocha. Sekarang kita dikasih kesempatan untuk PTM, kita dikasih kesempatan untuk kembali bertemu setelah beberapa tahun, mungkin 1 tahun setelah kita di rumah 1 tahun 7 bulan lebih. Betul, kita diam di rumah saja. Dan mudah-mudahan dengan dikasih kesempatannya kita untuk bertemu dengan guru-guru, teman-teman, bahkan juga siswa-siswi, ini jadi hal yang baik nanti untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Ati. Sama-sama. Dan terima kasih untuk Sobat Pasuan yang sudah mengikuti podcast di SMP Pasundan 1 Bandung. Saya Aulia Sapitri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.